Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi bagi kita semua jemaat yang terkasih. Pada pagi yang indah ini adalah renungan kita tertulis di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 9a. Demikian bunyinya. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan?" Petrus tidak menganggap dosa Ananias dan Safira masalah kecil. Dia memiliki kepekaan untuk mengenali serangan iblis. Dia tahu bahwa iblis mencoba menanamkan dosa di dalam gereja sehingga Roh Kudus akan menarik pertolongannya agar gereja efektif dalam memberitakan Injil. Nama Roh Kudus sendiri menunjukkan sifatnya. Karena dia kudus, dosa mendukakan dia dan dia tidak suka akan gereja yang mentolerir dosa. Petrus menemui Ananias ketika istrinya tidak ada dan menuduhnya berbohong kepada Roh Kudus. Dia tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan alasannya. Ananias telah dihakimi oleh Tuhan. Mengapa? Tidak diragukan Roh Kudus telah berulang kali bekerja dalam hatinya untuk menginsafkan dosa, tetapi dia menolaknya sampai dia bertemu dengan Petrus. Hatinya sekeras batu. Jadi begitu Petrus menyatakan tuduhan itu, Ananias jatuh dan mati. Segera para pemuda mengkafaninya, mengangkatnya dan menguburkannya. Tentu kejadian ini memberi efek pada semua yang mendengar tentang kematiannya, membuat mereka takut. Peristiwa itu menjadi pengikat yang kuat tentang betapa Allah sangat membenci dosa. Setelah 3 jam, Safira masuk, tidak menyadari apa yang terjadi pada suaminya. Petrus segera mulai menanyainya tentang perannya dalam penipuan itu. Ternyata para rasul hanya mendengar kata-kata dusta dari bibirnya. Demi keadilan perlu ditentukan apakah Safira ketika berpisah dari suaminya akan mengulangi pengakuan palsunya. Dia menjawab bahwa memang semua hasil penjualan diberikan ke gereja. Di mata Tuhan, dia seperti suaminya, seorang pendosa yang keras kepala dan terus mengabaikan teguran Roh. Jadi dengan amarah yang sungguh-sungguh, Petrus menyatakan putusannya bahwa dia telah menjadi kaki tangan suaminya dalam penipuan tersebut, dan dia mengucapkan hukuman yang sama buruknya kepada suaminya, yaitu hukuman mati. Dia tewas dan para pemuda yang baru saja kembali dari menguburkan suaminya juga menggendongnya. Mereka membuat kuburannya di sampingnya. Sekali lagi, berita bahwa Tuhan membunuh seorang pendusta di gereja memiliki efek yang menenangkan bagi semua yang mendengarnya. Dari kisah ini, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari dan lakukan dalam hidup ini, yaitu pertama, pasangan suami dan istri boleh bersepakat, bahkan baik untuk bersepakat, tapi jangan bersepakat dalam melakukan dosa. Yang kedua, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk memasuki hati. Sebaliknya, kita harus melawan iblis dengan iman yang teguh. Yang ketiga, jangan berdusta atau menganggap dusta sebagai hal yang biasa atau masalah kecil, apalagi mendustai Tuhan. Pertanyaan untuk renungan pribadi. Apakah Anda
menganggap dusta sebagai dosa kecil atau masalah sepele? Bagaimana Tuhan memandang dusta? Demikian renungan pagi yang indah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering berdusta terhadap Engkau. Kasihanilah dan ampunilah kami. Tolong kami untuk tetap waspada akan dosa dan iblis. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.